Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah dakwah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam dari tahap pertama sampai tahap kedua. Tahap pertama secara sembunyi-sembunyi. Jadi pada saat baru diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad masih melakukan dakwah secara rahasia. Allah memberi ilham kepada Nabi Muhammad agar memulai dakwah secara diam-diam dan hanya kepada orang yang diyakini akan menerimanya, seperti keluarga dan para sahabat. Orang-orang yang pertama masuk Islam pun dari kalangan keluarga dan sahabat, seperti Khadijah, istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Dakwah secara diam-diam dilakukan agar tidak mengejutan kaum Quraisy di Mekah yang fanatik terhadap paganisme dan kemusyrikan. Tahap ini dilakukan selama 3 tahun, di mana Nabi belum berdakwah di tempat umum. Apabila Nabi dan para kerabat serta sahabat ingin beribadah, mereka pergi ke lorong-lorong kota yang sepi agar tidak terlihat orang-orang Quraisy. Ketika jumlah pemeluk Islam mencapai lebih dari 30 laki-laki dan perempuan, Rasulullah memilih rumah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam sebagai majelis pertemuan dan pengajaran Islam. Selain keluarga dan sahabat, pada saat tahap ini, Rasulullah berhasil mengislamkan orang miskin, budak, dan orang Quraisy yang tidak punya kedudukan. Tahap kedua, yaitu secara terang-terangan. Tetapi, hanya lisan setelah 3 tahun, Nabi Muhammad baru menyampaikan dakwanya di Mekah secara terang-terangan. Tahapan dakwah Rasulullah di Mekah ini berlangsung hingga peristiwa hijrah ke Madinah pada 622. Ibnu Hisham menuturkan, lalu secara berantai, orang-orang perempuan dan laki-laki memeluk Islam, hingga kabar tentang Islam tersiar di Mekah dan menjadi buah bibir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya agar menyampaikan ajaran dan risalah yang dibawa secara terang-terangan. Dakwah Nabi dalam tahap ini ditolak oleh kaum Quraisy dengan alasan mereka tidak bisa meninggalkan keyakinan yang diwarisi dari leluhur dan telah mendarah daging. Ketika Nabi Muhammad menunjukkan kesesatan dari tradisi leluhur, mereka menentang dan memusuhi Rasulullah. Hari demi hari permusuhan kaum Quraisy terhadap Rasulullah semakin sengit. Nabi Muhammad banyak menerima penghinaan, ejekan, umpatan, bahkan upaya pembunuhan. Tahap ketiga hanya Rasulullah. Semua orang di Mekah yang masuk Islam diintimidasi dan ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Dan secara terang-terangan ini juga ada yang melibatkan senjata. Ada dua fase dakwah Rasulullah Subhanahu wa taala, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Dakwah Rasulullah pada fase Madinah berlangsung selama 10 tahun. Pada tahun 622, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah setelah kaum kafir Quraisy di Mekah melakukan pengusiran dan penjoliman terhadap umat Islam. Setelah hijrah, Nabi Muhammad juga mulai memerangi pihak-pihak yang memulai perang dan mencelakai umat Islam. Pada tahap ini, kerap terjadi peperangan antara umat Islam dari Madinah dan kaum kafir Quraisy dari Mekah. Tahap ini berlangsung sehingga perjanjian Hudaybiyah disepakati antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy pada tahun 628. Oke, mungkin selesai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.